Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang halusinasi. Jadi, apa itu halusinasi? Halusinasi adalah gangguan persepsi di mana seseorang dapat melihat, mendengar, atau merasakan suatu hal yang tidak dalam kenyataan. Hal ini melibatkan semua panca indera, mulai dari visual, auditori, penciuman, pengecapan, dan taktil. Penyebab halusinasi termasuk gangguan mental seperti skizofrenia dan depresi, penyakit fisik seperti demensia, serta penggunaan zat terlarang. Untuk gejalanya, halusinasi dapat sangat mengganggu dan membutuhkan penanganan profesional. Nah, untuk penanganannya di sini saya ada video role play yang dikerjakan oleh teman-teman saya. Jadi langsung saja ke videonya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di RSJ dengan diagnosa skizofrenia paranoid. Pada saat dikaji, klien tampak tertawa dan berbicara sendiri. Mulut komat-kamit serta gelisah, klien mengatakan dirinya mendengar suara calon istrinya yang sudah meninggal. Untuk sholat, efek pasien labil saat mendengar suara bisikan. Menurut keluarga klien, pasien belum pernah dirawat di RSJ. Pasien 2 tahun lalu mengalami masa lalu yang menyedihkan, yaitu ditinggal kekasihnya meninggal. Apa yang harus dilakukan oleh perawat? Bentar. Bentar. Iya, tenang. Bentar. Assalamualaikum Bapak. Apa benar ini dengan Bapak Fajri? Bapak kenapa? Ini ada suara-suara. Ada suara-suara apa Pak? Biar sholat. Suruh sholat. Sudah berapa lama itu mendengar suara-suaranya Pak? Sering. Oh, gitu. Bapak, kita bisa tidak untuk berbincang-bincang terlebih dahulu Bapak dengan saya Pak? Bisa. Ini tuh dengan Bapak Fajri apa Pak? Fajri Muhammad Gatot ya? Oke Bapak, ayo baik kita berbincang-bincangnya di ruangan terapi saja ya Pak, agar Bapak di sini tidak terlalu suntuk Pak, jangan biar tidak di kamar-kamar terus ya Pak. Iya Pak ya, bisa kita berbincang-bincang di ruangan saja ya Pak, agar di sini Bapak tidak terlalu bosan gitu ya Pak. Bisa ya Pak ya? Ayo Pak, waktunya 15 menit Pak ya. Iya baik, ayo kita ke sana Pak. Baik, assalamualaikum Bapak Fajri. Perkenalkan saya perawat Abdi yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Pak. Biasa saya dipanggil Abdi atau Dika. Nah, Bapak namanya siapa? Fajri apa? Fajri Muhammad Gatot. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan berbincang-bincang bersama Bapak dengan tujuan agar Bapak tidak terlalu mendengar halusinasi-halusinasi yang Bapak dengar saat ini, seperti itu Bapak. Dengan waktu hanya 10 sampai 15 menit saja. Bapak bersedia ya? Baik. Bapak Fajri biasa dipanggil apa? Fajri Gatot gitu ya. Oke, kalau begitu rumahnya di mana Bapak Gatot? Di tempat tanggal lahir? Di Bandung. Tahunnya? 95. Oke, baik Bapak. Bagaimana Bapak itu suka mendengar apa Bapak? Sholat. Kenapa Pak?
Gimana bisa lebih kencang suaranya? Ini saya suara Oh, sudah tidak ada disuruh sholat. Oh, gitu. Oke, itu bapak itu tuh namanya halusinasi ya bapak, gitu. Nah, itu mendengarnya itu berapa kali bapak selama satu harinya itu? terus-terusan. Oh, setiap saat gitu ya pak. Oh gitu, baik. Nah, kita akan melakukan cara untuk menangani pendengaran dan pendengaran yang bapak dengar itu ya pak. Baik bapak, siap bapak? Siap. Ada 4 cara ya pak. Yang pertama, ya bapak bisa lihat dulu saya. Ya baik. Ini ada 4 cara ya pak. Yang pertama itu adalah menghardik. Ya. Lalu yang kedua itu meminum obat. Yang ketiga itu caranya berbincang bersama teman ketika bapak mendengar suara-suara tersebut. Yang keempat itu bapak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan selama bapak ada di rumah sakit jiwa ini gitu ya pak. Ini dengan bapak siapa? Fajri. Nama lengkapnya apa pak? Fajri Muhammad Gatot. Baik. Bapak siap untuk melakukan cara untuk menangani suara-suara yang bapak dengar itu dengan cara menghardik? Siap. Baik, bapak bisa ikuti saya untuk cara-cara agar bapak tidak mendengar suara-suara tersebut ya pak. Bapak bisa mengikuti saya ya pak dengan cara bapak tutup mata dan tutup telinga. Lalu bapak bicara seperti ini ya pak. Saya tidak mendengar, semua itu tidak ada ya pak. Itu bisa dilakukan suaranya di hati ataupun diucapkan dengan lantang ya pak. Oke, kita bersama-sama untuk melakukannya ya pak. Oke, ayo 1, 2, 3. Tutup matanya. Sekali lagi pak. Lebih lantang pak. Saya tidak dengar, semua itu tidak ada. Nah, oke. Itu dilakukan bapak selama bapak mendengar suara-suara yang menyuruh bapak untuk sholat terus-terusan seperti itu pak. Nah, sampai suara itu hilang ya pak. Ketika bapak langsung mendengar, langsung bapak tutup telinganya, lalu tutup matanya, langsung bicara seperti itu ya pak. Oke, seperti itu. Bapak paham ya? Oke. Kalau bapak paham, kita akan melakukan jadwal untuk pertemuan kita berikutnya pak ya. Oke. Kebetulan tidak ada ini ya, saya tidak membawa buku. Saya akan mencatat saja di HP saya. Nanti saya akan membuat print jadwal untuk kegiatan bapak selama ada di rumah sakit jiwa ini ya pak. Oke. Jam 7, jam 6 bapak bangun, jam 6 bapak bangun, lalu sampai jam 7 bapak siap-siap mandi ya pak. Jam 8 sarapan sampai jam 9, lalu jam 10. Oke, ini jadwal, saya sudah membuatkan jadwal untuk kegiatan bapak selama di rumah sakit jiwa ini. Dan jadwal untuk pertemuan kita selanjutnya ya pak. Bapak ini ingin melakukan terapi ini di jam berapa pak? Jam 10. Baik. Berarti besok dan seterusnya kita akan bertemu kembali di sini di jam 10 ya pak. Oke. Nanti saya akan membuat print, saya akan di print jadwalnya, lalu saya akan memberikan kepada bapak. Oke? Bapak siap. Oke bapak, terima kasih. Kalau begitu sebelum menutup, saya ingin mengevaluasi dulu bapak gimana untuk cara menghardik itu seperti apa pak? Tutup mata, tutup telinga, tidak kanan, semua itu bohong. Lebih kencang bisa pak? Semua itu tidak ada, semua itu bohong. Nah itu bisa dilakukan setiap apa pak? Setiap mendengar suara, Setiap suara. Iya betul sekali, bapak sudah paham ya. Kalau begitu besok kita ketemu kembali. Bapak sekarang bisa melanjutkan kegiatan bapak dan juga bisa melanjutkan kegiatan bapak selama di rumah sakit ini Pak. Baik, kalau begitu kita ke ruangan kembali ya Pak. Baik.